Itu makanya kalau asas pembuktian ini ya di dalam konsep hukum kita itu menganut asas actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, maka ya sudah buktikan saja. Jangan asal ngomong, gampang kok pembuktiannya kok. Kalau kita berbicara tentang konteks jual beli, berarti kan sudah ada BPKB itu. Ya kan, di mana dokumen hak kepemilikan ya sudah bisa dibuktikan secara pure nanti di persidangan. Buktikan saja. Nah, tapi kalau ternyata nanti nggak ada, ya sudah nanti kita menilai sama-sama lah gimana kualitasnya ya. Dia nada sebagai seorang ibu yang harus juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan anaknya gitu aja sudah. Yang katanya sudah beli mobil, katanya juga sudah beli rumah, apalagi rumah. Kalau rumah jangan ditunjukkan rumahnya, tunjukkan sertifikatnya. Berarti dia kan sudah memberikan rumah itu dan dalam artian kan sudah memberikan apa ya, melakukan pemindahan kan. Sertifikat itu dari siapa ke atas namanya Resa semuanya. Itu loh. Sekarang logikanya kan begini kan. Kalau Resa itu sudah dibelikan rumah, ya, mana mungkin dia tinggal di gudang? Itu aja. Kalau dia sudah dibelikan mobil, ya, mana mungkin dia masih naik motor? Gitu aja sudah. Itu makanya ketika dia mendalilkan bahwa sudah pernah membelikan mobil, beban pembuktian bukan ada di kita, ada di dia. Gitu loh. Karena yang mendalilkan yang sudah membelikan mobil dia, gitu loh. Kan itu rasionya kan, logikanya kan. Berarti Lanjut. patut ditegaskan bahwa Reza sama sekali tidak menerima ya Bang kira mobil ataupun rumah tersebut ya Bang ya yang didalilkan mereka. Begini ya, ini saya agak sedikit apa namanya anu dengan pertanyaannya kawan-kawan PES ini ya. Jadi begini, yang menyatakan sudah membelikan mobil itu siapa? Kan pengacaranya, ya toh. Jadi kalau pengacaranya itu dia pernah membuat statement bahwa berdasarkan keterangan mungkin ya, keterangan kliennya dia sudah membelikan mobil ya. Sistem jual beli itu kan pasti ada alat buktinya. Makanya kan saya bilang alat bukti yang konkret itu khususnya untuk benda bergerak itu kan BPKB kan. Beda kalau dia memberikan apa namanya kalau dia pernah memberikan fasilitas mobil dengan kredit semuanya ya. Dengan kredit itu juga nggak bisa dikatakan memberikan mobil karena apa konteksnya sewa beli. Siap, Bli. Nah, yang punya mobil itu adalah leasing kan begitu. Memang Reza itu pernah difasilitasi mobil gitu loh. Tetapi yang membayar DP itu dia sendiri. Mobil itu ya dia cicil awalnya memang ini akhirnya saya membuka anu ini apa namanya materi perkara ini. Nggak apa-apa sudah wis karena sudah terlanjur sudah saya buka bahwa dan ada sudah saya baca hari ini nggak ada etikat baik maka akan saya buka lebih sedikit apa ya meluas pada kawan-kawan hari ini ya. Jadi cikal bakal motivasi saya ngajukan gugatan ini awalnya dari mobil. Mobil itu sebetulnya ya Resa itu membeli dengan memberikan yang memberikan uang itu adalah paman dan bibinya untuk DP mobil nilainya 90 tetapi dimasukkan 20 juta. Itu loh. Yang ketika itu budenya atau neneknya almarhum Emilia Contessa menyampaikan bahwa Resa itu dibebani untuk membayar sendiri kredit mobil itu yang nilainya hampir 4 juta per bulan ya agar dia nggak tahu entah dia menyewakan Resa itu dengan cara menyewakan atau dengan cara nge-grab itu faktanya. Sekarang saya tanya, gimana konsep pembelian mobilnya? Gitu loh. Oh dia suruh bayar sendiri kok cicilannya kok. Jadi Resa itu berdasarkan keterangannya mamanya yang sekarang mengasuh itu, Reza itu selama dengan Emilia Contessa itu juga kerja jadi supirnya. Padahal yang disupiri neneknya sebetulnya kan begitu. Digaji 2,5 juta per bulan. Gitu loh. Kemudian difasilitasi mobil, disuruh kredit, disuruh disuruh membayar sendiri apa namanya uang kreditnya dengan cara entah menyewakan mobilnya atau dengan cara nge-grab. Itu keterangannya Reza sendiri. Itu makanya kesimpulan sudah membelikan mobil itu
Saya bingung gitu loh. Sekarang kawan-kawan nilai sendiri aja. Itu faktanya tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Faktanya seperti itu. Jadi menurut teman-teman PR sekarang, tolong juga dibantu saya untuk menyimpulkan apakah itu kesimpulan sudah memberikan mobil gitu aja sudah bingung saya gitu loh. Lanjut. Dan selama ini juga yang soal mobil-mobil itu juga tektokannya itu sama neneknya ya, bukan sama Denada langsung ya Bang ya. Bukan dengan Denada langsung, dengan neneknya. Dan mobil itu bukan atas nama Resa. Mobil itu atas nama adiknya dari Denada. Itu loh. Karena keterlambatan membayar cicilan, ya, adiknya itu kemudian menyomasi, bahkan mendatangkan polisi ya ke rumahnya mamanya yang sekarang ini mengasuh, sampai mamanya itu hampir sakit dan hampir jatuh pingsan gara-gara dituduh melakukan penggelapan mobil gitu loh. Itu cikal bakal saya mengajukan gugatan yang bikin saya marah. Padahal itu kan anaknya itu yang pakai itu. Nah, kenapa kok sekarang mamanya yang diserang? Itu loh. Itu cikal bakal saya mengajukan gugatan yang teman-teman sendiri sebetulnya mungkin kebanyakan baru tahu hari ini gitu loh. Berapa nilainya Bang? Sisanya Bang masih sampai sekarang Bang? Saya kurang tahu nilainya. Cuma baru baru dibayar berapa kali gitu. Saya kurang tahu nilainya. Dan ingat Waduh. ya, yang memberikan DP mobil itu bukan Denada loh ya. Yang memberikan DP pembelian mobil itu adalah ayah sama mamanya. Saya bingung ya mau menyebut ayah sama mamanya sekarang ini kan karena kan sebenarnya kan faktornya kan ini kan tante sama pamannya kan itu kan. Itu loh. Yang ngasih uang DP itu tante sama pamannya. Seharusnya kalau memang dia punya tanggung jawab, kan ibunya kan. Inkasu di sini ada Denada kan yang memberikan mobil kan gitu loh. Kalau memang dia sudah berdalilkan pernah memberikan mobil loh ya. Hmm. Jadi salah satu gugatan itu untuk Denada, salah satunya untuk pelunasan mobil juga apakah gitu Bang? Tidak ada. Saya sebagai anak menantunya dari paman dan bibinya sakit hati ketika ibu saya, ya mertua saya didatangi polisi, dituduh melakukan penggelapan mobil. Itu yang bikin saya jengkel, yang bikin saya marah. Yang memotivasi apa yang memotivasi saya untuk mengajukan gugatan ini. Itu cikal bakalnya. Itu kalau memang nanti Hmm. dibedah menjadi semakin dalam nanti, potensial loss itu bukan ada di kami. Potensial loss itu ada di Denada karena dia public figure gitu loh. Jangan sampai ngomong ngaco gitu loh. Kata sudah memberikan mobil, memberikan rumah lah. Nah, itu kan ngaco. Itu makanya tolong dibuktikan mana sertifikatnya, mana BPKB-nya, gitu aja sudah. Bang, Hmm. izin Bang, berarti selama ini biaya hidupnya Reza itu dari Ibu Mendiang Emilia Contessa karena Reza bekerja jadi supir Ibu Emilia Contessa ya Bang? Beda loh ya. Beda loh ya. Kawan-kawan jangan jangan menafsirkan menafsirkan seperti itu. Itu beda. Jadi konteksnya kan dia kerja kan dapat upah kan? Ya betul betul. Dia kerja loh. Berat sekali loh dia loh. Itu pun bayarannya juga kadang dibayar, kadang enggak, disimpan dulu. Betul, Sama 2,5 juta. Jadi nyupirnya itu nggak kaleng-kaleng, maksudnya itu tidak dalam kota, sering keluar kota dia, sering tidak tidur dia. Itu bukan uang nafkah, itu upah gitu loh. Itu gaji berarti ya Bang ya? Gaji itu loh. Kalau Kalau nafkah, jangan dibanding anak itu menjadi kerja kan begitu kan. Kalau kerja ini kan upah itu. berarti selama ini nafkah nggak ada yang masuk ya Bang dari pihak Ada. Denada atau keluarganya gitu? Tidak ada. Saya bilang ya, nol sudah.